Oke, teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui, kita lihat dari gambar berikut ini, ternyata ada gambar bibir yang mengeluarkan cairan berwarna merah atau yang kita kenal dengan darah. Nah, darah itu sendiri adalah cairan yang berwarna merah dan agak kental serta dia memiliki tekstur yang sedikit lengket. Kemudian, apa sih sebenarnya fungsi darah? Nah, fungsi darah itu adalah untuk sebagai alat transportasi, di mana darah akan mentransportasikan sari-sari makanan, kemudian oksigen, kemudian karbon dioksida, serta hasil samping metabolisme, baik itu air, hormon, maupun obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain sebagai alat transportasi, darah juga berfungsi sebagai termoregulasi, yang artinya sebagai pusat pengaturan suhu tubuh. Selain itu, darah juga akan berperan sebagai imunologi yang di dalamnya darah mengandung antibodi tubuh untuk melawan virus dan juga bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Sebagaimana tahu bahwa di darah ada yang disebut dengan leukosit dan leukosit ini akan mengandung antibodi. Selain transportasi, termoregulasi, dan imunologi, darah juga berperan untuk homeostasis, yaitu untuk mengatur keseimbangan zat, baik itu pH, dan juga sebagai pusat regulator. Dan di darah juga akan melakukan proses pembekuan darah, di mana pembekuan darah ini akan bekerja untuk menutup luka atau yang disebut dengan koagulasi. Sebenarnya darah itu sendiri tersusun dari apa? Nah, ternyata darah tersusun dari beberapa bagian. Ada yang disebut dengan plasma darah dan ada juga yang disebut dengan sel darah. Sel darah terdapat beberapa yang kita tahu bahwa ada yang disebut dengan sel darah merah, kemudian ada sel darah putih dan juga keping darah. Apakah sel darah merah berupa merah warnanya? Iya. Lantas, apakah sel darah putih dan keping darah? Kalau yang kita lihat secara kasat mata, darah itu memang berwarna merah. Tapi ternyata di dalam warna merah tersebut mengandung beberapa bagian yang tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah ilustrasi bagaimana setetes darah ketika dia diperbesar. Ternyata ada bagian yang berwarna kuning, atau ini biasanya kita sebut dengan plasma darah. Kemudian ada juga darah yang berwarna merah, yang berbentuk cakram bikonkav. Ini disebut dengan sel darah merah atau yang kita kenal dengan eritrosit. Kemudian ada juga yang berwarna putih-putih. Ini yang bentuknya bulat-bulat, ini disebut dengan sel darah putih atau leukosit, serta ada yang disebut dengan keping darah atau kita kenal dengan istilah trombosit. Nah, jadi ingat ya teman-teman, bahwa sel darah itu ada beberapa bagian. Pertama, ada yang disebut dengan sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, serta ada yang disebut dengan keping darah atau trombosit. Selanjutnya, kita akan bahas tentang plasma darah. Nah, untuk plasma darah ini sendiri, kalau kita lihat dari ini merupakan hasil percobaan di mana plasma darah ini ternyata terkandung di dalam darah sebagian besar. Jadi di dalam darah kita mengandung 55% plasma darah, sementara sel darah putih dan sekeping darahnya hanya sekitar 1%, dan sel darah merahnya sekitar 44%. Untuk keping darah itu sendiri, ternyata keping darah adalah bagian darah yang cair yang merupakan 50% atau 55% bagian dari dalam darah. Kandungan plasma darah itu ada beberapa. Yang pertama adalah air. Air ini berfungsi sebagai pelarut yang akan mengangkut zat lain. Kemudian, zat-zat lain ini seperti ion natrium, kalium, kalsium, magnesium, klorida bikarbonat,
yang akan berfungsi untuk keseimbangan osmotik, penyangga pH, serta pengaturan permeabilitas membran. Di dalam darah, plasma darah juga mengandung protein plasma, yaitu ada albumin, fibrinogen, kemudian ada juga antibodi yang nantinya akan berperan sebagai keseimbangan osmotik, kemudian penyangga pH, serta akan ada penggumpalan dan pertahanan sistem imun. Sementara zat yang akan diangkut oleh darah itu ada nutrisi, kemudian sisa-sisa metabolisme, gas respirasi, dan juga hormon. Jadi plasma darah ini mengandung beberapa bagian lain seperti air, kemudian ion-ion, kemudian ada protein plasma, serta zat-zat yang memang diangkut oleh darah seperti nutrisi, sisa metabolisme, hormon, dan juga respirasi. Kemudian untuk sel darahnya, sebagaimana kita tahu bahwa sel darah itu tadi ada sel darah merah, eritrosit, kemudian ada sel darah putih atau leukosit, dan serta ada keping darah atau yang kita kenal dengan trombosit. Sebenarnya, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah ini tersusun atau asal mulanya dari satu sel yang disebut dengan hemosioblas. Hemosioblas ini akan dipecah menjadi 5 bagian, yaitu pluritrioblas, mieloblas, kemudian limfoblas, monoblas, serta megakarioblas. Dari 5 bagian inilah yang masing-masingnya akan bertanggung jawab untuk membentuk masing-masing sel darah. Seperti proeriotroblas ini akan memecah menjadi polikromatik eriotoblas sehingga dia akan menyusun eritrosit atau sel darah merah kita. Sementara mieloblas nanti akan berubah menjadi progranulosit yang nantinya akan terpecah lagi menjadi 3, yaitu ada basofil, eosinofil, serta neutrofil, atau yang kita kenal dengan istilah leukosit yang bergranul atau granulosit. Sedangkan untuk limfoblas serta monoblas, limfoblas akan berubah menjadi limfosit, sementara monoblas akan berubah menjadi monosit. Yang keduanya akan kita kenal dengan istilah agranulosit. Jadi, nanti pada leukosit atau sel darah putih akan terdapat 2 bagian lagi, yaitu ada granulosit dan juga ada agranulosit. Granulosit berarti leukosit yang memiliki granul, sementara agranulosit berarti yang tidak memiliki granul. Sementara untuk megakarioblas, ini akan berubah menjadi megakariosit yang nantinya akan berubah menjadi trombosit. Untuk sel darah merah atau eritrosit, kita akan perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar yang menunjukkan sel darah merah atau eritrosit, di mana bentuknya itu berupa cakram bikonkav, yang di bagian tengahnya cenderung lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepinya. Untuk jumlahnya, ternyata sel darah merah ini memiliki jumlah yang berbeda pada laki-laki dan juga pada perempuan, di mana jumlah pada laki-laki itu cenderung lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Cakram bikonkav ini sendiri berfungsi untuk mempercepat pertukaran gas di antar sel dan juga plasma darah. Untuk diameternya, darah ini berukuran sangat kecil sekali ya, makanya kita tidak bisa mengamati secara langsung. Dan dia tidak memiliki nukleus sehingga tidak akan mudah rusak. Kemudian, darah ini akan diproduksi di sumsum tulang, baik itu sumsum tulang rusuk atau tulang dada ataupun pada tulang belakang yang kita kenal dengan proses eritropoiesis. Berwarna merah karena sel darah merah mengandung hemoglobin. Hemoglobin inilah yang berperan untuk mengangkut oksigen dan juga karbon dioksida di dalam tubuh kita.
Masa hidup sel darah merah itu sendiri berkisar 120 hari. Setelah 120 hari, maka sel darah merah akan dirombak di dalam hati dan juga limfa, kemudian dia akan membentuk atau selalu melakukan regenerasi. Jika laju kerusakan sel darah merahnya lebih besar daripada laju produksinya, maka konsentrasi darah merah di dalam darah akan menurun dan akan menyebabkan penyakit anemia. Kita kenal betul bahwa ada yang disebut dengan penyakit anemia atau gejala kekurangan darah. Selain ada sel darah merah, ada juga yang disebut dengan sel darah putih atau leukosit. Leukosit ini memiliki karakter yang berbeda dengan sel darah merah. Untuk sel darah putih, jumlahnya sekitar 4.000 sampai dengan 11.000 butir per mikroliter darah. Ini kita lihat yang tadi yang berwarna merah berarti itu adalah sel darah merah, sementara yang putih-putih ini yang bulat-bulat itu diibaratkan dengan sel darah putihnya. Berukurannya juga sangat kecil, tapi ini lebih besar dibandingkan dengan sel darah merah. Dia memiliki inti bulat dan juga cekung, dapat bergerak bebas dan dapat menembus pipa kapiler, serta hanya berumur sekitar 12 hari saja. Kalau tadi sel darah merah dia berumur sekitar 120 hari, maka sel darah putih hanya berumur sekitar 12 hari. Sel darah putih ini berperan untuk melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh atau boleh kita sebut sebagai antibodi. Oke, selanjutnya untuk leukosit ini terbagi menjadi dua. Hal ini dilihat dari ada tidaknya granul. Ada yang kita sebut dengan granulosit atau sel darah putih yang memiliki plasma yang bergranula, yaitu ada basofil, ada neutrofil, serta eosinofil. Basofil yaitu sel darah putih granulosit yang paling kecil di antara neutrofil serta eosinofil. Neutrofil adalah sel darah putih granulosit yang paling aktif dan dia akan memiliki mobilitas yang tinggi. Karena neutrofil inilah yang nantinya akan memakan bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Begitu juga dengan eosinofil. Eosinofil itu adalah sel darah putih granulosit yang bersifat asam dan terdapat bintik-bintik biru dan ini akan bersifat fagosit. Yang artinya dia bisa memakan atau memfagositosis bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita.
Kemudian yang kedua adalah leukosit yang tidak memiliki granul atau kita sebut dengan agranulosit. Agranulosit ini terdiri dari dua. Pertama, ada monosit, yaitu agranulosit yang akan berperan menjadi makrofag. Dia memiliki umur yang panjang dan dapat bergerak cepat dalam peredaran darah kita. Sementara untuk limfosit, yaitu agranulosit yang dapat bergerak bebas dan juga akan membentuk antibodi. Nah, limfosit inilah yang nantinya pada sistem imun kita kenal. Ada yang disebut dengan limfosit T, ada juga yang dikenal dengan limfosit B. Jadi, untuk sistem kekebalan tubuh kita. Untuk keping darah atau trombosit, karakteristik pada trombosit, pertama, trombosit ini berperan dalam proses pembekuan darah. Jadi pada saat kita terluka, kita tahu pada saat kita terluka misalkan kita tergores oleh pisau, maka akan mengeluarkan darah. Tapi darah ini tidak terus-terusan mengalir, karena beberapa saat kemudian darah ini akan terhenti. Nah, proses penghentian inilah yang disebut dengan proses pembekuan darah. Berbentuk bulat kecil dengan diameter yang sangat kecil juga, kemudian dia tidak memiliki inti sel, diproduksinya di sumsum tulang, berasal dari trombosit besar yang disebut dengan megakariosit, dan jumlahnya sekitar 150.000 sampai dengan 350.000 butir per milimeter kubik darah. Umurnya sekitar 18 sampai 12 hari. Untuk mekanisme karena trombosit ini berperan sebagai pembekuan darah, maka kita harus tahu bagaimana mekanisme pembekuan darah di dalam tubuh kita. Atau biasanya ini terjadi pada saat kita mengalami luka. Proses pembekuan darah ini termasuk mekanisme yang sangat penting dalam tubuh, guna mencegah terjadinya kehilangan darah yang berjumlah banyak akibat luka. Respon yang diberikan pertama adalah pecahnya trombosit yang mampu menghasilkan trombokinase. Kemudian, dari trombokinase ini akan dihasilkan protombin. Dengan bantuan kalsium 2+ dan juga vitamin K yang akan membentuk trombin. Kemudian dibentuklah fibrinogen yang akan menjadi benang-benang fibrin dan akan menutup luka itu sendiri. Jadi, ingat bahwa mekanisme pembekuan darah itu akan dimulai dari trombositnya pecah, kemudian dia akan mengeluarkan trombokinase, kemudian trombokinasenya akan bentuk atau menghasilkan protombin. Protombin akan diubah menjadi trombin, kemudian dia akan menghasilkan fibrinogen, dan terakhir menjadi fibrin, barulah luka tersebut akan tertutup. Setelah kita mengetahui komponen yang terkandung di dalam darah, sekarang kita akan masuk pada sistem golongan darah. Untuk sistem golongan darah itu sendiri, terdapat beberapa penggolongan darah, ada yang menggunakan sistem AB0, dan ada juga sistem MN, serta ada yang menggunakan sistem Rhesus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem golongan darah pada golongan AB0. Pada sistem golongan darah AB0, terdapat 4 golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan juga golongan darah O atau 0. Perbedaan golongan darah ini terutama dikenali pada saat transfusi darah. Bila transfusi darah terjadi pada orang yang bergolongan darah sama, maka akan terjadi kecocokan antara donor darah dan juga penerimanya. Sebaliknya, jika terjadi transfusi darah dari donor kepada resipien yang tidak sama golongan darahnya, maka akan terjadi reaksi penggumpalan darah atau reaksi serologis pada tubuh penerima, yang akibatnya dapat menyebabkan kematian. Reaksi serologis atau penggumpalan darah dapat terjadi karena adanya reaksi antara antigen yang berupa glikoprotein yang dianggap benda asing dan juga antibodi atau molekul protein yang merespon keberadaan antigen itu sendiri. Makanya kita sangat penting untuk mengetahui apa golongan darah kita dan kepada siapakah kita dapat memberikan atau mendonorkan darah kita ini.
Untuk sistem ABO atau AB0 serta resus golongan darah, nah, secara fisiologi, berdasarkan adanya aglutinin di dalam plasma darah dan juga aglutinogen dalam eritrosit, ini dikemukakan oleh Landsteiner pada tahun 1868 sampai 1943. Darah terbagi menjadi 4 golongan, yaitu ada golongan darah A, B, AB, serta 0. Kita lihat di sini ada tipe sel darah merah, baik itu AB, AB, ataupun 0. Dari keempatnya memiliki karakteristik yang berbeda, di mana golongan darah A dia akan cenderung memiliki antibodi di dalam plasmanya, yaitu anti B. Sementara golongan darah B akan memiliki antibodinya yang A. Untuk golongan darah AB, dia tidak memiliki antibodi sama sekali. Dan untuk O atau 0, dia akan memiliki anti A serta anti B. Sementara untuk antigennya, antigen yang ada di dalam sel darah merah, golongan A, dia akan memiliki antigen A. Kemudian golongan B, dia akan memiliki antigen B. Golongan darah AB akan memiliki antigen A dan juga B. Sementara golongan darah O atau 0, dia tidak memiliki antigen sama sekali. Dilihat dari ada tidaknya antigen tersebut, maka kita tidak semerta-merta bisa mendonorkan darah kita kepada semua orang. Hanya bergolongan darah yang sama yang bisa menerima donor dari kita. Atau dilihat dari adanya antigen dan antibodi pada orang tersebut. Seperti golongan darah A, jenis darah kompatibel dalam keadaan daruratnya, A itu akan menjadi donor untuk golongan darah A kembali. Begitu juga dengan B, B akan menjadi donor untuk golongan darah B, dan AB, AB dikatakan sebagai penerima universal, yang artinya AB ini dapat menerima darah, baik itu dari golongan A maupun dari golongan B, AB, serta O. Sedangkan untuk golongan darah O, dia dikatakan sebagai donor universal, yang artinya O dapat mendonorkan ke semua golongan darah. Sehingga golongan darah A itu bisa menerima transfusi dari golongan darah A dan juga O. B bisa menerima transfusi dari golongan darah B juga O. Sementara AB dia bisa menerima transfusi dari semua golongan darah. Dan O dia hanya bisa menerima dari O saja, tapi dia bisa mendonorkan ke semua golongan darah. Tapi biasanya akan lebih diprioritaskan A untuk A, B untuk B, AB untuk AB, dan begitu seterusnya. Nah, untuk mengetahui apa golongan darah kita sebenarnya, kita bisa melakukan uji golongan darah, di mana uji golongan darah ini dilakukan dengan cara meneteskan serum, baik itu serum A, serum anti B, serum anti AB, kemudian ada juga serum D yang akan memeriksa resus. Untuk cara kerjanya, kita akan meneteskan darah yang sudah menjadi sampel dengan serum-serum tersebut, kemudian kita akan melihat reaksi yang terjadi antara darah dan serumnya. Seperti contoh, untuk yang paling atas, ini dikatakan golongan darah A karena hasil reaksinya terdapat reaksi penggumpalan antara darah dengan serum anti-A. Begitu juga dengan serum anti-AB. Kemudian, untuk golongan darah B, dia tidak terjadi penggumpalan di A, tapi terjadi penggumpalan di B dan juga serum anti-AB-nya. Untuk golongan darah AB, dia akan memiliki serum pada serum anti-A, dia akan menggumpal. Kemudian di serum anti-B, dia juga akan menggumpal. Di serum anti-AB, dia juga akan menggumpal. Jadi, pada setiap serum ini, untuk AB, dia akan terjadi reaksi penggumpalan. Sementara untuk reaksi pada golongan darah O atau 0, tidak terjadi penggumpalan sama sekali. Jadi, kita tinggal lihat, di manakah bagian yang menggumpal? Apakah di A, di B, atau tidak terjadi penggumpalan sama sekali?
Setelah itu, baru kita akan membahas tentang tabel kecocokan transfusinya. Sebagaimana kita tahu bahwa tadi O itu akan menjadi donor universal, yang artinya O itu akan mendonorkan ke A, bisa mendonorkan ke B, ke AB, maupun ke O. Sementara untuk AB, dia akan menjadi penerima universal, yang artinya dia bisa menjadi penerima baik itu dari donor A, dari donor B, dari donor AB, maupun dari O. Sementara untuk A dan B, dia hanya akan menerima A berarti dari A dan juga dari O. Untuk B, dia akan menerima dari B dan juga O. Jadi teman-teman sudah tahu ya, kira-kira kalau golongan darah kalian B, kalian bisa mendonorkan kemana saja. Nah, ternyata selain bisa dijadikan acuan untuk mendonorkan darah, golongan darah ini juga dapat dijadikan sebagai acuan pewarisan sifat, yang artinya bisa kita ketahui apakah kita memang keturunan asli dari keluarga kita atau bukan. Karena setiap golongan darah akan memiliki genotip yang berbeda-beda. Misalkan, golongan darah A dia akan memiliki genotip IA-IA atau IA0. Sementara golongan darah B akan memiliki genotip IB-IB atau IB0. Sedangkan untuk fenotip AB hanya akan memiliki genotip IA-IB dan untuk golongan darah 0 atau O, dia akan memiliki kode genetipnya I0, I0. Dari kode genetik inilah, maka dihasilkan beberapa persilangan yang memungkinkan untuk golongan darah keturunannya. Misalkan, jika ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki jenis golongan darah yang sama, perempuannya A, kemudian laki-lakinya A, maka kemungkinan keturunannya hanya akan bergolongan darah A ataupun O. Jika laki-laki tersebut bergolongan darah B atau perempuannya bergolongan darah A, maka kemungkinannya akan menghasilkan golongan darah A, B, AB, atau O. Tapi jika B menikah dengan golongan darah B, maka hanya bisa menghasilkan B atau O. Begitu pula jika golongan darah O menikah dengan golongan darah O, maka hanya akan menghasilkan golongan darah O saja. Jadi teman-teman bisa mengetahui apakah kita merupakan keturunan asli dari keluarga kita atau bukan, boleh dilihat dari golongan darah antara anak dan juga kedua orang tuanya. Apakah sudah sesuai atau belum? Jadi kalau misalkan orang tua kita O, kemudian ibu kita O, ayah kita AB, sementara kita bergolongan darah O, apakah mungkin? Jawabannya adalah tidak, karena golongan darah O ketika menikah dengan golongan darah AB, maka dia hanya akan menghasilkan keturunan bergolongan darah A atau B saja. Oke, mungkin hanya itu yang bisa dijelaskan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.